Nah, ini salah satu contoh betina birahi itu. Halo. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Devi Fajar di KF Bird Farm. Alhamdulillah, jadi hari ini saya udah mulai masukin calon indukan untuk murai. Nah, ini mungkin konten pertama dan mungkin bisa jadi konten yang akan terbatas ke depannya, eksklusif ya. Kita bisa buat konten di kandang ternak, karena mungkin nanti kalau sudah mulai produksi kita akan lebih jaga privasinya di sini, artinya biar burungnya nggak terganggu. Nah, konten kali ini saya akan berbagi trik ataupun cara saya menjodohkan murai batu baru, artinya penjodohan baru ya. Karena penjodohan di luar kandang ternak itu sebetulnya hanya pengenalan saja. Tetap kita harus bisa mengkondisikan juga di kandang ternaknya. Jadi tips yang pertama adalah untuk bisa memasukkan terlebih dahulu calon indukan betina ya di kandang ternak. Kenapa? Karena betina itu harus dominan. Jadi dia harus merasa bahwa teritori ini, kandang ini adalah punya dia. Jadi ketika ada gangguan dari burung lain ataupun dari pejantan, dia akan lebih agresif mempertahankan. Apa fungsinya? Ini berfungsi untuk melawan pejantan ketika pejantannya marah ke betina gitu kan. Dan yang harus teman-teman ingat juga, selain untuk menguasai teritori, betina di kandang ternak ini adalah untuk juga memicu birahinya. Memang ada beberapa trik yang lain juga, yang ada kandang pacu birahi dan lain-lain, mungkin dipancing dulu dari semenjak di kandang kota. Nah, saya lebih mengedepankan untuk si burung ini mengenal di mana tempat dia bertelur, di mana dia ngambil makan, di mana dia mandi, di mana dia minum, di mana dia berjemur, di mana dia harus ngambil cacing. Betina harus bisa menguasai itu. Ini penting untuk suatu saat ketika dia mulai beranak akan dengan mudah mengurus anakannya. Trik yang kedua adalah pemberian vitamin ya, pemberian vitamin ataupun doping untuk merangsang produksi. Perlu teman-teman ingat, tugas betina hanyalah bertelur. Tugas betina hanyalah bertelur. Tugas jantan adalah membuahi telurnya. Jadi untuk betina pacu aja agar dia mau bertelur. Saya sih biasanya pakai breed booster, kita kasih makan ke jangkrik, dan mungkin untuk beberapa indukan kita rangsang birahinya menggunakan kroto dan ulet kandang ya. Kroto dan ulet kandang. Walaupun jarang sekali saya kasih ulet kandang karena memang di sini agak susah cari ulet kandang. Hongkong perlu nggak untuk kandang ternak? Situasional ya. Mungkin untuk saat ini kondisi pancaroba, penggunaan kroto di pagi hari ketika suhu dingin saya anjurkan boleh, tapi jangan terlalu banyak, ditakar aja lah, cukup 2 atau 3 biji per indukan ya. Jadi kalau ada 2 indukan upayakan dia mau makan. Sudah makan udah. Penggunaan cacing untuk betina apa sih fungsinya? Cacing ini hampir sama fungsinya dengan kroto ya, lebih ke menstabilkan, atau ada beberapa teman-teman yang lain yang beranggapan bahwa cacing bisa menaikkan birahi. Masuk akal sih, karena kalau setelah produksi, setelah beranak, pemberian cacing dan kroto itu biasanya saya stop. Karena biasanya jika dimakan sama pejantannya akan oper birahi. Gitu kan. Itu tips pemberian pakan dan vitamin apa saja yang dipakai, itu mungkin banyak ya referensi. Kalau saya sih bukan vitamin, mungkin lebih ke good loading jangkriknya. Terus untuk pemberian pakan alami, saya di sini pakai pur ya. Saya pakan utamanya tetap pur, jangkrik saya takar. Pagi itu saya kasih biasanya 10 ekor, tapi untuk saat ini mungkin saya akan jor dulu untuk meningkatkan birahi betina untuk merangsang dia bertelur. Jangkrik 10 ekor pagi, kalau sempat 10 ekor sore. Jadi menurut pengalaman saya, pemberian jangkrik
ataupun IF hidup itu bukan dari kuantitas, bukan dari banyaknya. Karena kalau kebanyakan pun biasanya jangkriknya pada mati ataupun loncat gitu kan. Kedepankan nih, mulai sekarang terapkan sama teman-teman pola kualitas. Apa itu kualitasnya? Itu tadi jangkriknya jangan asal diberikan saja. Jadi begitu teman-teman beli dari peternak jangkrik ataupun dari kios, jangkriknya jangan dibiarkan begitu saja, harus dirawat, dikasih pakan yang bernutrisi. Apa Om pakan bernutrisi? Ya kalau mau produk jadi saya sarankan untuk breeding pakai breeding booster. Tapi untuk harian boleh gunakan rempah, boleh gunakan sayuran, boleh gunakan daun-daunan yang ada di sekitar teman-teman. Daun apa yang bagus? Ya mungkin untuk kandungannya teman-teman bisa cari referensi di Google. Daun pepaya apa aja fungsinya di situ kan, punya vitamin C yang tinggi. Vitamin yang C tinggi untuk daya tahan tubuh bagus. Nah daun mengkudu apa? Daun mengkudu sih terus terang belum tahu ya. Ada teman-teman yang ngasih toge ke jangkrik, bagus juga untuk protein nabatinya ya, untuk produksi kesuburan itu bagus. Kita baru bahas di betina ya, tadi itu betina didulukan, kasih pakanan dan vitamin, dan pakannya harus yang berkualitas dalam hari ini dari segi nutrisinya ya, jangan diberikan jangkrik kosongan gitu. Selain itu untuk merangsang produksi, untuk merangsang dia berkembang biak, kasih bahan sarang, terus kalsium ya. Kalsium penting untuk pembentukan kerabang telur. Saya sih biasanya pakai cangkang kulit telur atau enggak kulit sotong diparut, ditaburkan di jangkrik ataupun di kerotok. Namun semua ini sudah lengkap ada di breed booster yang saya produksi sendiri ya. Kalau ini mah iklan, silakan teman-teman mau gunakan ataupun tidak pun nggak masalah. Kalau memang mau produk jadi ya mungkin bisa, produk saya bisa jadi referensi. Tapi kalau misalkan mau bikin sendiri ya itu tadi, kalsium biasanya didapat dari kulit telur dan tulang sotong diparut, itu gampang kok, gampang sekali. Dan nutrisi jangkriknya biasanya itu tadi pakai sayuran, tinggal ditabur sama kalsium, sama blenderan cangkang telur juga boleh. Atau cangkang telur diberikan langsung ke kandang juga, biasanya dia makan gitu kan. Ada dua versi nih terkait cangkang telur ya. Ada yang suka ngasihnya mentah, artinya gini, biasanya telur puyuh ya kalau saya. Di telur puyuh digeprek, masih basah ada lendirnya, dilempar begitu saja ke burung. Ada yang seperti itu. Kalau saya sih menggunakan versi yang matang. Kenapa? Karena ada beberapa indukan yang sangat sensitif dengan kulit telur yang mentah. Jadi ketika kita telat ngasih kulit telur, biasanya dia ngebuang telurnya sendiri dan dimakan. Nah itu yang saya antisipasi gitu kan. Nah, terus setelah betina masuk ke kandang tangkar, kapan jantan mulai masuk gitu kan. Itu tadi, lihat dulu responnya. Si burung ini birahi enggak? Tanda-tanda birahi mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya, mulai angkut sarang, mulai ya mulai bunyi, mulai manggil-manggil, dan si bagian bokongnya itu sudah agak besar bagian telur. Nah untuk betina-betina yang perawan, saya sarankan biarkan dia bertelur telur pakan dulu gitu. Walaupun ada kadang-kadang juga saya yang betina yang udah lenjeh walaupun masih perawan tetap saya kawinkan. Kenapa harus nunggu bertelur dulu? Jadi ketika kita jodohkan lagi akan lebih mudah gitu untuk berkembang biak. Prosesnya cuma hanya seminggu, biasanya angkut telur dan angkut sarang dan langsung bertelur. Tipsnya apa lagi ya? Ya kapan? Nah, setelah yakin betinanya birahi, boleh teman-teman masukkan jantan. Namun jantan jangan langsung dilepas. Karena ada jantan yang gampang sekali kawin, tapi kebanyakan jantan itu agresif. Ada yang agresifnya wajar, ada yang kurang ajar kayak si jogger over emosi ya kalau dimasukin ke kandang ternak. Ya di harian juga dia memang over emosi. Jadi untuk mengakalinya biasanya saya taruh dulu sangkar di dalam kandang gitu kan. Jadi biarkan dia ngerayu dulu. Tandanya ketika jantan ini birahi ya biasanya dia
akan mengurangi tembakan-tembakan ya, lebih banyak cenderung ke ngeriwik. Nah selain hal itu juga mungkin tandanya biasanya sih si burung ini akan makan lebih dari 1 jangkrik si jantannya ya, 2 atau 3 jangkrik dia remas, disuapin ke betinanya. Nah kalau udah begitu lepas aja. Namun upayakan saat melepas burung harus teman-teman pantau minimal 2 atau 3 jam nongkrongin di depan kandang gitu. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah ketika berantem itu pasti rata-rata berantem. Ketika berantem dan jantannya tidak mengalah sementara betinanya ketakutan, ini harus cepat-cepat teman pisah, harus dijodohkan ulang. Karena kalau tidak begitu kemungkinan untuk membunuh betina sangat tinggi gitu kan. Nah ini salah satu contoh betina birahi itu. Itu salah satu contoh betina manggil-manggil. Itu betinanya jogger. Jogger belum saya masukin karena ini baru hari pertama. Mungkin kita akan siasati sekitar 5-7 hari di sini, baru nanti jantannya kita mulai coba masukkan. Nah, alat-alat apa saja yang harus teman-teman siapkan ketika mulai jantannya dilepas? Yang pertama semprotan yang berisi sampo burung ya. Yang kedua jaring buat nyerok ikan gitu. Salah satu bisa difungsikan atau mungkin dua-duanya gitu kan. Jadi ketika burung berantem langsung semprot, si jantannya langsung semprot. Ini akan mengurangi tensi emosi dia dan mengurangi efek dari serangan kepada lawan jenisnya, kepada betinanya gitu kan. Nah kalau memang sudah disemprot masih tetap berantem, tangkap aja, bawa lagi, keluarin, biarkan betinanya beradaptasi lagi. Itu akan lama lagi karena betina stres, udah dihajar gitu kan. Ini nggak apa-apa, ini adalah apa ya, lika-liku beternak, seperti itu. Nah kalau memang sudah yakin berjodoh, burungnya sudah akur, teman-teman tinggal push di pakannya tadi. Push pakannya, jangkriknya mungkin yang biasanya 10, kalau saya biasanya naikkan ke 15 ataupun 20 ekor. Ukurnya tetap gitu kan. Kroto dan cacing kalau perlu dikasih. Nah nanti sambil pantau. Nah inilah fungsinya gelodok berada di luar kandang. Ini untuk memudahkan saya ataupun karyawan saya untuk mengecek sudah siap belum sangkarnya, sudah ada telurnya belum. Nah setelah mulai bertelur, hitung 12-15 hari. Kalau sudah ada telurnya itu rata-rata antara 12-15 hari anakan sudah mulai netas. Nah kalau sudah mulai menetas, berikan jangkrik yang eksklusif. Kenapa? Apa jangkrik eksklusif itu? Menurut versi saya sih jangkrik dengan ukuran kecil ya. Jadi dipilihin jangan yang gede-gede. Karena kalau dikasih yang gede, kebanyakan si anak ini nggak mampu makan, akhirnya mati ataupun dibuang sama induknya. Jadi pakan eksklusif ini boleh dari jangkrik, boleh proto, boleh ulet kandang gitu kan. Kalau Hongkong saya tidak sarankan, kenapa? Karena kandungan lemaknya tinggi, dikhawatirkan jantannya terlalu banyak makan Hongkong malah gemuk malah nggak bisa produksi nanti, melemak. Lama itu prosesnya untuk membuang lemak, bisa berbulan-bulan, harus dimasukin ke kandang imbaran. Nah, kira-kira seperti itulah. Dan bahan sarang apa yang digunakan? Kalau saya sih pakai daun pinus ya. Sebetulnya bisa apa aja. Rumput kering pun dia mau kok. Bahkan daun pisang yang kering pun disuir-suir biasanya mau dia untuk nyusun sarang. Tapi saya lebih seneng ke daun pinus karena ada kandungan apalah di situ ya yang punya efek jadi desinfektan di daun pinus. Daun pinusnya yang kering apa yang hijau Kang? Bebas, mau dikasih yang hijau mangga, karena pun nanti akan kering dengan sendirinya. Biarkan burung yang memilih kalau menurut saya ya. Nah pakan-pakan apa aja yang harus disiapkan, vitamin apa saja yang harus disiapkan. Ini kebetulan saya di kandang baru ini saya akan tanam ikan di sana berikut dengan habitatnya maksudnya, dengan habitat airnya. Jadi nanti akan menciptakan probiotik sendiri di dalam air yang ada di situ gitu kan. Ya, mudah-mudahan dengan teknik ini produksi bisa lebih lancar dan burung yang ada di sini pun lebih sehat. Ini saya rekor ya, nongkrong di sini hampir 3 jam. Entah, biasanya baru 10 menit aja udah gerah di sini. Wah, udah ketutup. Sekarang.
Sekarang kondisi lagi kurang cahaya matahari yang agak redup. Nah ini, penggunaan lampu di kandang ternak penting nggak? Penting nggak penting sih ya. Ini hanya salah satu bentuk dari antisipasi saja. Antisipasi kenapa? Kalau yang saya perhatikan itu burung kalau lagi ngeram, ketika ada gangguan dia akan terbang. Nah, posisi kalau siang nggak masalah, dia terbang setelah gangguannya pergi dia bisa masuk kandang lagi. Tapi kalau malam biasanya burung akan gelabagan di kandang, akan gelabagan, akhirnya nemplok di mana aja yang bisa dinemplok karena nggak kelihatan ya, dan nggak bisa masuk sangkar lagi, nggak bisa masuk glodok lagi. Ketika itu terjadi, biasanya besok paginya telur akan dibuang atau anakan akan dibuang karena memang mungkin udah mati ataupun kalau dia juga sudah. Ini hebatnya ya ciptaan Allah ini. Burung tuh dikasih insting. Dia punya insting ketika telurnya tidak dierami, dengan sendiri dia nggak akan lanjut mengeram. Kenapa? Karena mungkin secara naluri dia ini telur nggak akan berhasil menetas. Jadi akhirnya dia buang dan produksi ulang. Makanya penggunaan lampu ini saya berpikir untuk penerangan ala kadarnya. Nah nanti pun lampu yang saya gunakan adalah lampu pijar 2 watt, sangat redup sekali, sangat redup sekali. Nanti barangnya belum datang, nanti kalau udah datang kita review juga. Remang-remang. Ada mungkin lampu pijar Ciodat yang 5 watt yang di warung-warung itu terlalu terang teman-teman dan menimbulkan panas ya. Nah ini saya cari lampu apa namanya itu ya, jenis apa, halogen lah, yang tidak mengeluarkan panas, hanya mengeluarkan cahaya. Pemilihan material kandang pun ini harus jeli ya teman-teman ya. Memang agak sedikit lebay tapi memang ini yang harus dilakukan gitu kan. Jangan asal-asalan kalau memang mau produknya bagus. Lebih baik berkorban. Nah, lebih baik berkorban. Ini saya terus terang lumayan besar ini saya biayanya untuk renovasi ini, tapi saya ya hitung-hitungan saya sih dengan biaya yang segini, kalau burungnya sehat kenapa enggak gitu, daripada burungnya sakit-sakitan ataupun anakan nanti pada dibuang, kerugian teman-teman jauh lebih besar dibanding modal yang dikeluarkan. Makanya modal awal itu sangat penting. Saya pun tidak langsung seperti ini, bertahap dulu, proses pembelajaran dulu. Kerugian yang saya alami dulu jauh lebih besar dibanding biaya renovasi. Triknya apa lagi ya? Oh ya, penggunaan pasir. Penggunaan pasir di kandang ini penting nggak? Nah kalau memang bisa sih seharusnya penuh ya. Ini karena kondisi kandang saya di lantai 2. Jadi bagian yang kena apa namanya itu? Hujan. Karena hujan itu yang ada semen itu, jadi kita nggak kasih pasir, karena kalau kasih pasir biasanya nyumbat di pembuangan, tentunya akan ngegenang. Bagusnya sih full pasir ya, kalau kondisi kandang teman-teman ada di lantai bawah boleh pakai pasir. Ini saya hanya akalin aja fungsi pasir ini. Nah pasir pun pemilihannya juga harus tepat ya teman-teman, jangan yang kasar, karena suatu waktu burung ini akan mandi pasir gitu kan. Terus pemberian kroto di kandang ternak nggak usah dipilihin yang putih-putih semua, kasih juga yang hidup. Saya belum bahas nih, murai ataupun burung pemakan serangga itu ada ritual mandi semut. Ini fungsinya untuk pembunuh desinfektan alami ataupun kutu di dalam bulu burung. Nanti kita akan review. Jadi untuk di kandang ternak krotonya jangan dibersihin, kasih aja, karena dia pasti nanti ngedidis si semutnya itu dimasukin ke sela-sela bulunya. Itu luar biasanya ya, ciptaan Allah memang punya insting yang luar biasa. Makanya di alam liar dia punya naluri untuk mengobati dirinya sendiri gitu. Jadi nggak perlu obat-obatan. Nah karena kandangnya kita akalin seperti ini, kebutuhan hal-hal tersebut itu harus kita siasati gitu kan. Kita punya akal, manusia itu diberikan akal, beda dengan burung. Dia nggak punya akal, dia hanya punya naluri dan insting. Kita yang dikasih sempurna sama Allah harus bisa menyempurnakan kebutuhan burung biar hasilnya juga maksimal. Kalau bicara hasil berbentuk materi mungkin relatif ya, tapi hasil berbentuk kepuasan batin luar biasa, nggak bisa dibayar dengan apapun. Ini buktinya, saya betah banget di sini.
Saya di rumah ada kolam koi. Ini sama betahnya sama kayak saya ngelihat koi berenang. Ini dari tadi saya lihat burung mondar-mandir. Terus bentuk tangkringan pun saya sengaja buat belengkak-belengkok. Kemarin kata Om Rudi, ribet kata tangkringannya. Belengkak-belengkok kayak gitu kan. Udah lurus aja. Itu sih selera ya sebetulnya. Saya lebih senang begini karena apa ya? Nontonnya enak gitu. Nontonnya enak. Ini pun kemarin saya lihat bukan spring itu. Isopod udah mulai hidup di sini. Ada di sela-sela batu kemarin. Ini nanti isopod ini akan memakan kotoran burung sisanya. Pokoknya udah saya tebar isopod di sini. Apa itu isopod? Cari di Google lah. Ini buat pakan juga bagus ya, buat pakan burung. Makanya biar dia isopodnya beranak pinak aja. Kayak kecoa bentuknya, tapi kecil-kecil. Tahu lah teman-teman itu. Kutu tanah. Nah, kutu tanah. Ya gitulah kira-kira nih dengan gemericik air. Nah iya, satu lagi. Sirkulasi air. Jadi bukan sirkulasinya yang digunakan. Ya memang sirkulasi penting ya untuk menyaring, untuk memfilter biar si air ini tetap layak digunakan, tetap jernih. Tapi selain itu, gemericik air ini membuat terapi yang luar biasa untuk burung. Yang pertama adalah daya rangsang terhadap bunyi dan birahi sangat tinggi dari gemericik air. Yang kedua adalah bisa lebih menenangkan burung. Ini biasanya kalau dulu dengan kandang yang apa adanya, pengap, sirkulasi udara sedikit, ketika ada orang masuk di luar yang biasa ngasih makan, burung biasanya gelabagan. Nah sekarang alhamdulillah enggak. Bahkan burung baru tadi nih sempat stres, dia nggak mau nangkring. Ya, alhamdulillah udah atas izin Allah udah bisa nangkring dan udah bisa adaptasi nih, tinggal mau turun dan mandi. Kita tinggal tunggu mandinya aja. Yakin nanti juga. Jadi ini alhamdulillah sesuai apa yang saya minta sama Allah nih hasilnya. Ya saya kira gitu aja ya. Apalagi ya poin penting. Oh tanaman, sorry. Apa fungsi tanaman di dalam kandang ternak? Nah, tanaman ini juga membuat kelembaban stabil. Jadi di siang hari tanaman ini melalui proses fotosintesis mengeluarkan oksigen yang notabene menyejukkan. Di malam hari kebalikannya, dia menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ini untuk memberikan kehangatan. Nggak tahu sih saya ilmunya, yang jelas mah kalau kondisi malam di suhu ruangan biasanya dengan sisa nafas kita juga semakin banyak orang semakin hangat biasanya. Nah mungkin ini efek dari tanaman ini mengeluarkan karbon dioksida. Karena manusia pun bernapas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tuh, makanya hangat. Tapi kalau disedot dingin, kalau ditiup hangat. Nah, mungkin itulah. Kira-kira itu belum diteliti lebih jauh lah. Malas nelitinya, saya cuma ngira-ngira aja. Ilmunya kira-kira, tapi hasilnya ya seperti ini ya teman-teman. Mudah-mudahan sih apa yang saya bahas kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin mulai beternak. Jangan perhitungan ya, jangan kalau teman-teman mulai ingin beternak ataupun sedang beternak saat ini, jangan dulu pikirkan indukannya harus cari yang kayak gimana. Kondisikan dulu kandangnya harus seperti apa. Makanya nih, saya indukan belum full ini. Tapi kandang 25 semua saya atur sedemikian rupa biar suatu saat ketika diisi burung akan nyaman. Karena apa? Ketika kita kerjanya asal-asalan, ketika kita mensiasatinya akal-akalan, hasilnya pun juga akan diakal-akalin nantinya, susah. Jadi minimalisir lah. Jadi ini nih, kenapa ada pintu di sini, kenapa ada gelodok di sini, kenapa pintu besar di sini. Ini semua saya desain untuk mempermudah maintenance, perawatan. Ngasih makan jangkrik gampang, nggak usah ke dalam. Ngasih pur gampang, nggak usah ke dalam. Ngecek anakan gampang, nggak usah masuk ke dalam. Terus yang paling penting air, nggak usah tiap hari diganti. Kalaupun mau diganti kita tinggal buka keran di sana, diisi lagi. Nggak usah ribet-ribet bawa ember, bawa selang. Jadi minimalisir perawatan. Itu untuk menghemat waktu, tenaga, dan juga gangguan terhadap burung. Karena ini adalah teritori mereka. Ketika ada orang masuk, ketika ada burung lain masuk, otomatis mereka akan terganggu. Nah, saya mendesain kandang seperti ini itu
untuk meminimalisir gangguan terhadap mereka, pasukan-pasukan saya ini, karyawan-karyawan saya semua nih. Masya Allah, beranak ya. Ya kira-kira itulah teman-teman. Boleh silakan teman-teman yang nggak sempat dapat dengan saya dianggap lebay, monggo silakan. Saya juga pernah asal-asalan hidup kok di kandang bulat. Iya, bisa. Tapi itu adalah faktor keberuntungan, bukan faktor kalkulasi. Banyak teman-teman yang mungkin punya modal lebih besar, mendesain kandang sedemikian rupa, tapi tidak diperhatikan poin-poin yang bisa mendukung burung itu untuk beternak. Ada teman yang pakai lampu biar terang kan, tapi lampunya lampu neon, lampu daylight namanya. Ya itu malah bikin burung katarak, malah bikin burung nanti nggak bisa istirahat. Ini pun tetap masih saya uji coba, makanya ada konektor di sana untuk on off. Jadi kita lihat nanti kalau posisi nyala seperti apa, kalau posisi produk seperti apa, nah kita tinggal pilih nanti yang mana yang mau kita gunakan. Ya kalau masih ada yang kurang jelas dengan penjelasan saya kali ini, boleh nanya di kolom komentar, mungkin nanti kita akan bahas lagi di video. Ya akhir kata itu saja, terima kasih atas semua support dan dukungannya. Terima kasih atas semua doa-doanya. Alhamdulillah KAF Bird Farm sudah bisa mulai produksi kembali, dan doakan produksinya lancar. Akhir kata itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan di video kali ini. Salam sukses dari kami KAF Bird Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.